Kamol mau kemana? Kamol mau? Momol hucuy? Mau? Hello baby twin, 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 baby twin. Di dalam mobil mewah yang meluncur dengan halus, suasana terasa sunyi. Kaca jendela yang gelap menutupi dunia luar, seolah memisahkan penumpang dari kenyataan. Kursi kulit yang lembut dan interior yang elegan tak mampu mengusir perasaan berat yang mengendap di udara. Terlihat wajah Selfira terpantul di kaca jendela, namun matanya kosong, seolah memandang jauh ke masa lalu yang penuh kenangan. Di luar, lampu-lampu kota berkilauan, namun dalam mobil ini, hanya ada kesunyian yang menyesakan. Setiap putaran roda seakan membawa beban yang semakin berat, dan meskipun mobil ini melaju dengan kemewahan, hati penumpangnya terasa jauh lebih lambat, terjebak dalam kenangan yang tak bisa lagi kembali. Semua yang ada di luar kaca ini, seolah tak dapat dijangkau, hanya bayangan yang semakin memudar. Kasihan amat Cuk, mama baru aku. Batin Farah. Sebuah genggaman tangan yang mungil, membuyarkan lamunan Selfira. Wanita berusia 27 tahun itu menatap sang putri, yang berwajah serius. Mama jangan belcedih lagi. Ada palako, kita pasti bisa melewati semua ini. Lagi pula, mama masih muda, masih bisa kali papa balu untuk pala, tapi bial pala yang kali papa balunya, ujar para membuat semua orang terkekeh. Begini nih kalau di tubuh anak kecil. Pasti jadi bahan lucu-lucuan. Gerutu Farah. Nyonya Ambar Prameswari mencium pipi bulat sang cucu karena merasa gemas, membuat Farah kesal karena dicium-cium terus. Cucu grandma pinter banget sih. Siapa yang ajarin Farah ngomong kayak gitu? Tanya Ambar Prameswari. Nih kalau bukan nenek-nenek, udah aku citak kepalanya. Gerutu Farah. Berbeda dengan wajahnya yang menampilkan raut polos. Fala celing lihat di TV, Glenma, jawabnya asal. Lain kali, Farah tidak perlu nonton TV seperti itu ya, sahut Ambar Prameswari lembut pada sang cucu. Selfira menatap sang putri, tangannya mengelus kepala bocah kecil itu. Maafin, Mama ya. Seandainya Mama tidak teledor waktu itu, kejadian itu tidak akan terjadi pada Farah, sahutnya dengan mata berkaca-kaca. Seandainya kalian tahu, jika Farah asli udah pergi. Maafkan aku. Batin Farah merasa sedih. Farah merasa bersalah karena tidak berani memberitahu keluarga Prameswari, terutama Selfira. Tapi apakah mereka akan percaya, jika yang mengatakan hal itu adalah seorang bocah perempuan polos? Mereka pasti akan menganggap Farah mengarang ataupun ngawur saja. Farah juga takut, jika mereka tahu. Mungkin mereka akan membuang Farah. Farah sudah sangat nyaman memiliki seorang ibu yang sayang padanya. Dulu dialah hanyalah anak panti asuhan, yang tidak jelas orang tuanya. Jadi, apakah dia boleh egois? Dia ingin memiliki seorang ibu meski bukan ibu dalam konsep berbeda. Tuhan, bolehkah aku kali ini egois? Engkau tahu, aku dari dulu ingin memiliki seorang ibu seperti anak-anak yang lain. Aku tidak pernah meminta apapun darimu Tuhan. Dan izinkan aku kali ini meminta untuk tetap menjadi putrinya. Fala sangat sayang sama mama, bocah perempuan itu langsung memeluk Selfira. Setetes air mata menetes di pipi gembul nan merah itu, dia berjanji akan menjaga Selfira sesuai permintaan terakhir Farah padanya. Tuan dan Nyonya Prameswari tersenyum menatap putri dan cucunya, mereka ikut merasakan sakit atas apa yang terjadi. Selfira berkata dengan suara serak karena menangis. Mama juga sayang Farah. Duh,
Aku kok jadi cengeng gini sih? Apa karena aku berada di tubuh seorang bocah? Batin Farah. Mama jangan menangis lagi. Fala kan jadi ikutan cengeng. Sehalusnya Fala tidak boleh cengeng, kalena Fala udah gede, ujar Farah. Nyonya Ambar mengusap punggung sang putri mencoba menguatkan. Sudah. Lupakan bajingan itu, Farah benar. Kamu masih muda dan ingat, kamu memiliki Farah, mama dan papa yang selalu bersamamu, ujar Nyonya Ambar lembut. Selfira melepaskan pelukannya. Terima kasih Farah sayang. Kamu penyemangat hidup mama, ujar Selfira, kemudian menatap sang ibu. Maafkan Fira ya, Ma. Seandainya Fira mendengarkan kata mama dan papa waktu itu, sambung wanita itu. Nyonya Ambar tersenyum manis. Sudah. Semua pasti ada hikmahnya, salah satunya adalah Farah. Lihat, mama punya cucu yang cantik dan menggemaskan seperti Farah, sahutnya. Selfira mengangguk, matanya terlihat sembab karena menangis. Lihat Farah. Dia lebih kuat dari kamu yang sangat cengeng, ujar Tuan Prameswari mencoba menghibur. Semua yang ada di dalam mobil mewah itu terkekeh, perlahan namun pasti, Selfira mencoba melupakan Arvin. Dari mana Mama dan Papa tahu masalah Fira? Tanya Selfira penasaran. Pasalnya Selfira tidak pernah memberitahu keluarganya maupun keluarga mertuanya tentang apa yang sedang menimpa rumah tangganya. Kami selalu memantau kamu dari kejauhan. Apa kamu pikir Mama dan Papa akan lepas tangan begitu saja pada putri kami satu-satunya? Tentu tidak, jelas Tuan Anggara Prameswari. Terlihat wajah pria parubaya itu menerawang jauh, meskipun dulu dia tidak setuju putrinya menikah dengan Arvin. Anggara Prameswari tetap mengizinkannya, dia bahkan menempatkan mata-mata untuk melindungi sang putri dan cucunya. Makanya saat di luar rumah, Farah terlihat tenang karena dia tahu ada penjaga bayangan yang diam-diam melindunginya. Hanya saja, Farah belum tahu mereka itu siapa. Ingin bertanya pada Selfira tidak mungkin. Karena wanita cantik itu pasti tidak akan tahu. Namun, jika di dalam rumah, mereka tidak bisa mengawasinya. Karena terlalu mencolok makanya para asli bisa tewas karena tidak ada yang melindunginya. Maafin Fira Pak, sahut Selfira merasa bersalah. Tuan Anggara menatap sang putri. Lupakan itu, yang lalu biarlah berlalu, Papa lega karena kamu akhirnya sudah sadar, sahut pria parubaya itu. Selfira memeluk sang papa, dia terharu melihat orang tuanya ternyata sangat peduli padanya. Apa Farah tidak ingin dipeluk sama Grandpa? Tanya Tuan Anggara. Farah menatap polos pria parubaya itu. Kalena Glenn Patel majuk olang tampan, jadi boleh dipeluk, ujarnya membuat orang yang ada di dalam mobil itu terkekeh. Setelah beberapa menit berkendara, akhirnya mereka tiba di kediaman Prameswari. Sebuah mansion tak kalah mewahnya dari mansion Mahardika. Bahkan menurut Farah, kediaman Prameswari lebih mewah dan elegan dibandingkan dengan kediaman Mahardika. Mansion besar itu berdiri megah di atas bukit, dikelilingi oleh kebun yang luas dan pagar tinggi yang menjulang. Dalam kegelapan malam, cahaya lampu-lampu mewah di dalam mansion memantulkan kilau yang hampir menipu, seolah dunia ini hanya milik mereka yang berkuasa. Namun, bagi bocah perempuan berusia 3 tahun itu, dunia ini adalah permainan yang sudah ia kenali jauh sebelum tubuhnya berpindah ke sini. Meskipun usianya sangat muda, jiwanya adalah agen ganda wanita yang terlatih dengan kecerdasan yang luar biasa. Farah tahu betul ada banyak pengawal tersembunyi di sekitar mansion pengawal bayang yang tidak dapat dilihat oleh sembarang orang.